Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yaitu betulkah Jawa itu identik dengan Hindu Buddha? Betulkah ajaran-ajaran yang ditulis oleh para budayawan pada abad ke-19 itu adalah ajaran-ajaran yang sumbernya itu dari ajaran kitab-kitab atau agama Hindu Buddha? Kita akan membahas tidaknya membandingkan dua kitab yang ada ini. Yang pertama adalah Wirid Hidayat Jati yang ditulis oleh Raden Ngabei Ronggowarsito yang dimakamkan di Palartujuk Klaten. Beliau memiliki predikat atau dikenal sebagai salah satu pujangga terakhir Jawa. Karena setelah mangkatnya beliau, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tidak lagi mengangkat pujangga, jabatan pujangga itu. Maka terus kemudian beliau dikenal sebagai pujangga panutup, ya, pujangga panutup. Kemudian kita akan membahas buku Kebatinan Jawa yang ditulis oleh Dr. Harun Hadimulyono. Nah, aliran Kebatinan Jawa ini, buku Kebatinan Jawa ini membahas kitab Wirid Hidayat Jati itu. Sebagaimana banyak bisa kita lacak dengan mudah bahwa Raden Ngabei Ronggowarsito ini sebenarnya adalah seorang santri. Beliau santri dari pesantren Gebang Tinatat atau Kiai Hasan Besar di Ponorogo. Ya, jadi ini perlu dicatat bahwa beliau adalah seorang santri. Bapak beliau yang bernama Mas Pajang Suara itu merupakan penghubung rahasia atau semacam telik sandi kayak gitu, penghubung rahasia antara Paku Buwono dengan Pangeran Diponegoro, yang kemudian nanti Mas Pajang Suara ini ditangkap oleh Belanda. Setelah penangkapan Diponegoro, Mas Pajang Suara nanti ditangkap oleh Belanda dan kemudian disiksa di Batavia sampai beliau meninggal. Nah, salah satu putranya itu adalah Raden Ngabei Ronggowarsito, ya, Raden Ngabei Ronggowarsito. Nah, di dalam buku Kebatinan Jawa ini, saya akan bacakan kesimpulannya saja, ya. Saya akan bacakan kesimpulannya di halaman ini, 60. Seluruh uraian di dalam buku ini menunjuk kepada pengaruh agama Hindu-Buddha atas kebatinan Jawa pada abad ke-19. Dan jika kita mau memperhatikan uraian tentang kebatinan di buku yang lain, yaitu Kebatinan dan Injil, kita akan tahu bahwa pengaruh itu bertahan hingga kini. Gagasan tentang Allah sebagai zat yang mutlak, kediaman Allah di dalam diri manusia, hubungan ajaran bait dengan ajaran lingga, kelepasan dengan perantaraan mantra, latihan pernapasan di dalam zikir, spekulasi tentang nama Allah dan hubungannya dengan suku kata dan sebagainya, semuanya itu dengan jelas menunjuk kepada pengaruh agama Hindu-Buddha tersebut. Jadi, menurut Dr. Harun Hadimulyono itu, ajaran kebudayaan Jawa itu adalah kebudayaan yang tipis sekali nilai-nilai Islam, ya. Bagian tengahnya itu berisi ajaran-ajaran Hindu-Buddha. Betulkah seperti itu? Kalau kita baca kitabnya langsung, Serat Wirid Hidayat Jati ini, ya, kitab Wirid Hidayat Jati ini, kita akan mengetahui bahwa klaim-klaim itu keliru. Apalagi kalau kita familiar atau kita mendalami ajaran-ajaran tasawuf gitu. Maka kita akan mendapati kenyataan bahwa Wirid Hidayat Jati itu sangat tasawuf sekali. Artinya apa? Ajaran kebudayaan Jawa yang salah satunya melalui kitab Wirid Hidayat Jati ini yang ditulis oleh Raden Ngabei Ronggowarsito itu merupakan salah satu hasil dari gerakan inkulturasi yang dilakukan oleh para ulama-ulama dulu. Hanya sayangnya karena kitab Wirid Hidayat Jati itu ditulis dengan aksara Jawa, maka terus kemudian banyak yang menganggap, generasi-generasi kita itu menganggap bahwa ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya pasti tidak Islami sekali. Anda perhatikan baik-baik bahwa nama judul kitabnya itu adalah Wirid Hidayat Jati. Wirid Hidayat Jati. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya para ulama-ulama kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu sudah membuatkan fondasi yang sangat kuat sekali. Ya, ketika kita mendalami Jawa, ketika kita menapak lelaku budaya-budaya Jawa, itu sebenarnya ajaran-ajaran Islam sudah dimanifestasikan, sudah ditanam sedemikian rupa sehingga di dalam ajaran-ajaran itu. Kalau tidak percaya, Anda bisa membaca bukunya langsung, Wirid Hidayat Jati ini. Terima kasih.